Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudara sedang mendengarkan siaran Radio Maestro pada saat ini. Baik di rumah, baik di kantor, atau mungkin saudara sedang mengendarai kendaraan saudara, dan mungkin juga di rumah sakit atau di mana saja engkau sedang beristirahat pada saat ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita memanjatkan doa. Bapa Sorgawi, di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu yang penuh kasih kepada keluarga kami, baik suami, istri, dan anak-anak kami. Berkati juga pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan juga pelayanan-pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Di dalam berkat nama Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 18-20 dengan tema yaitu keluarga Kristen yang bertanggung jawab. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Keberadaan keluarga adalah rancangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kehadiran keluarga adalah inisiatif Tuhan. Karenanya, keluarga sepatutnya selaras dengan prinsip-prinsip Alkitab dan merupakan keluarga di mana setiap anggota memahami dan memenuhi peran yang telah diberikan oleh Allah. Keluarga bukanlah lembaga yang dirancang oleh manusia. Keluarga diciptakan dan dirancang oleh Allah supaya bermanfaat bagi ketentraman manusia, dan manusia telah diberi tanggung jawab atasnya. Unit keluarga yang dihidupi secara alkitabiah adalah keluarga yang Allah idamkan. Anggota keluarga terkecil dari satu pria, satu wanita, istri, dan anak mereka, baik yang dilahirkan maupun yang diadopsi. Salah satu prinsip pokok dalam unit keluarga ialah komitmen yang ditetapkan Allah bagi setiap anggota keluarga untuk seumur hidup mereka. Sang suami dan istri bertanggung jawab untuk menjaga kesatuannya, bahkan di tengah norma kebudayaan yang tidak mendukung. Tentunya, syarat pertama bagi setiap anggota keluarga Kristen adalah bahwa mereka semua sebagai orang Kristen memiliki hubungan sejati dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Efesus 5, 22-23 memberi pedoman bagi suami dan istri di dalam keluarga Kristen. Suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan sang istri harus menghormati suaminya dan secara sukarela tunduk terhadap kepemimpinannya, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Peran kepemimpinan suami harus dimulai dari hubungan rohaninya secara pribadi dengan Allah sendiri. Kemudian berlanjut pada pengajaran pada istri dan anak-anaknya dalam materi Alkitab. Para ayah diperintahkan mendidik anak-anak mereka
Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Seorang ayah perlu memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi seorang pria yang tidak berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya tidak layak menjuluki dirinya orang Kristen yang bertanggung jawab. Ini bukan berarti bahwa seorang istri tidak boleh membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Amsal pasal 31 menunjukkan bagaimana seorang istri yang saleh dapat melakukannya. Namun, memenuhi kebutuhan keluarga bukanlah tanggung jawab utamanya. Itu adalah tanggung jawab seorang suami. Wanita atau istri diberikan kepada seorang pria guna membantu suaminya. Kejadian 2 ayat 18-20. Dan wanita atau istri mempunyai tanggung jawab untuk melahirkan anak. Suami dan istri dalam pernikahan Kristen harus saling setia seumur hidup. Allah menyatakan nilai yang setara bagi pria dan wanita karena Ia telah menciptakan keduanya menurut gambar dan rupanya. Ini tidak berarti bahwa keduanya mempunyai peran yang sama dalam kehidupan. Secara umum, wanita lebih terampil dalam memelihara dan mengasuh anak-anaknya. Sedangkan pria lebih terampil dalam memenuhi kebutuhan dan melindungi keluarganya. Jadi, meskipun secara status mereka setara, namun mereka memainkan peran yang berbeda-beda dalam keluarganya. Pernikahan Kristen yang menjadi dasar dari keluarga Kristen mengikuti pedoman Alkitabiah. Alkitab mengecam pandangan kebudayaan yang menghalalkan perceraian, hidup bersama sebelum menikah, dan pernikahan sesama jenis. Seksualitas yang diungkapkan sesuai standar yang Alkitabiah adalah ekspresi kasih dan komitmen yang teramat indah. Penyimpangan seks seperti homoseks, lesbian, transgender, biseksual, LGBT, LGBTQ tidak sejalan dengan prinsip Alkitab. Secara umum, di luar pernikahan resmi Kristen, seks adalah dosa. Anak-anak diberi tanggung jawab, dua tanggung jawab utama dalam keluarga Kristen: menaati dan menghormati orang tua mereka. Efesus 6 ayat 1-3. Menaati orang tua adalah kewajiban para anak sampai mereka dewasa. Namun menghormati orang tua adalah tanggung jawab anak-anak seumur hidup. Allah menjanjikan berkat-Nya atas mereka, atas anak-anak yang menghormati kedua orang tua mereka. Secara ideal, semua anggota keluarga Kristen berkomitmen pada Kristus. Dan untuk melayaninya, ketika sang suami, istri, dan anak semuanya memenuhi peran ilahi mereka, maka damai dan keharmonisan menjadi citra rumah tangga mereka. Namun, jika kita mengusahakan keluarga Kristen tanpa Kristus sebagai kepalanya atau tanpa menaati prinsip Alkitabiah yang telah Tuhan sediakan, rumah tangga kita akan mengalami penderitaan. Itu sebabnya seluruh isi rumah tangga Kristen wajib menjalankan peran-peran masing-masing sesuai standar kebenaran firman Tuhan yang Alkitabiah. Niscaya damai sejahtera Allah di dalam kasih Kristus kelak memberi dampak bagi keharmonisan keluarga orang Kristen atau umat Allah yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus pasti memberkati keluarga kita masing-masing. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian dan syukur selalu dan senantiasa kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada seluruh keluarga kami masing-masing. Tuhan telah menganugerahkan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, anugerah keharmonisan rumah tangga, dan terpujilah Engkau ya Tuhan
untuk semua hal yang kami telah alami itu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.